Terus surat yang kedua pada bulan Mei ya, pada bulan Mei ada surat Kemensos lagi, bekerja data, perbaikan data dengan aplikasi offline, import data, perbaikan importing data yang dilakukan oleh operator desa. Dan waktu yang disiapkan itu hanya sudah mendadak datanya, sisa waktu yang diberikan tinggal sedikit, sehingga tidak putus asa kita berupaya menyusun strategi lagi. Kala itu pada saat aplikasi offline ditutup, kita mampu mengimport data ke datanya Sikenji melalui ekspor yang dilakukan oleh Dinas Sosial, menyelesaikan 66 desa kelurahan dari 248. Apa tiba 14? Ngono carane, bersyukur ngono carane. Daripada tidak sama sekali, alhamdulillah Jember mampu menyelesaikan 66 desa kelurahan dari 248 desa kelurahan se-Kabupaten Jember. Akhirnya saya mempunyai prediksi, wajib tetap data ini akan menjadi pekerjaan bukan apa yang pertama pasti tetap akan menjadikan prioritas. Prioritas akan tetap menjadikan program prioritas Kementerian Sosial, sehingga karena hanya selesai 66 desa kelurahan, saya membuat strategi gebrakan lagi yang kalau saya ngomong bintek itu kalau duitnya loh tak hindari terus ya, bintek itu duit itu kan. Terus kalau duit ya apa caranya iso laku, sehingga saya beri nama strategi itu asistensi kepada desa kecamatan. Dan alhamdulillah 1 minggu terakhir ada 6 kecamatan yang bisa menyelenggarakan asistensi. Pertama Jenggawa sama Tanggul. Ini hari pertama ya, bersama-sama Jenggawa Primadona, anak buah Pak Nopal. Tanggul alhamdulillah selesai, sehingga menyatukan persepsi, menyatukan bahasa, menyatukan langkah. Itu ada bekerja, karena prediksi saya ini mesti ono isu mbuh kapan ini pasti akan, karena menurut saya, menurut pedum daripada verifikasi validasi itu ada 4 kali di Kemensos itu, yang terakhir ini Oktober yang terakhir itu akan ada penetapan DTKS lagi. Sebelum surat turun, maka saya membuat kegiatan yang namanya asistensi. Alhamdulillah ada 6 kecamatan, Jenggawa, Tanggul, Rambi Puji, Ajo, terus Silo, iya, mana nanti? Itu Karsa turun, Silo, Karsa turun. Terakhir kemarin Ajung, terakhir Ajung kemarin. Bener, mari mulai teko Ajung. Persiapan menerima tamu dari Lumajang, saya belum pulang kemarin itu, baru pulang masuk rumah itu jam 2 dini hari ya, kemarin itu baru masuk rumah itu jam 2 dini hari. Jam 3 sore kita terima surat cinta lagi dari Bu Menteri. Tanggalnya sih tanggal 7, suratnya tanggal 7 Juni. Tapi saya terima lewat Mas Rizky, saya dilapor itu sudah jam 3 sore, selepas saya rapat di Budapok, jam 3 sore, surat nomor 966 garing angka 1 garing huruf D
besar I.02/06/2021 perihal tentang percepatan perbaikan data. 2. Usulan baru DTKS. 3. Verifikasi kelayakan penerima bansos. Ini kerja double ini, kerja di online dan kerja di offline. Yang pertama tadi kerja online aja. Nah, ternyata suratnya Bu Menteri yang ketiga ini kita dituntut diminta lagi bekerja di 2 aplikasi, 1 aplikasi offline dan 1 aplikasi online. Ada 3 yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah percepatan perbaikan data. Yang kedua adalah usulan baru. Yang ketiga adalah verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Ada PKH, ada BPNT, ada BST. Sedangkan potensi siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab itu kalau dalam dunia ya sudah sama. Semua potensi kesejahteraan sosial yang ada di seluruh tingkatan, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan, desa. Itu yang mempunyai tanggung jawab bersama-sama terhadap persoalan ini. Itu dasar hukumnya adalah Kemensos nomor 5 tahun 2019. Setelah aplikasi dibuka, semalam dilihat, data yang harus kita verifikasi itu sebanyak 462.963 KPM. Banyak ya? Jember. Iya. Luar biasa Jember ya. Sehingga sampai ini pejuang yang miskin, berdasarkan data. Pejuang KPM ya. Karena seperti Pak Teguh sampaikan tadi, kalau ini tidak dilakukan, kalau ini kegiatan ini tidak dilakukan, pastilah KPM kita tidak terima bantuan. Kan begitu. Lo kan iki layak enggak nih? Laka bikin iki layak masuk kategori layak apa gak layak? Tatkala kabupaten kota tidak melakukan kegiatan ini, maka potensi menurut saya, sekali lagi potensi bukan prediksi, potensi menurut saya KPM kita tidak terima bantuan. Karena apa? Karena saat ini sedang dalam bansos itu dalam incarannya KPK di Kementerian Sosial sana. Dianggap ditemukan hasil temuan BPK RI data di Kementerian Sosial itu penerima bansos itu banyak datanya yang invalid. KPK juga menemukan jutaan data dari penerima bansos di Republik ini datanya tidak valid, sehingga Bu Risma menjadikan program prioritas utama untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara yang mata anggaran bansos itu data valid yang akan dicairkan, sehingga banyak tersendat saat ini bantuan-bantuan KPM kita itu yang belum terima bantuan. Iya, ya kan? Ada kartu, ada saldonya nol. Kartunya ono, saldonya nol. Kenapa? Datanya tidak. Karena datanya tidak valid, PPTK-nya entah siapa PPTK-nya di Kementerian Sosial juga ada wani tanda tangan SP2D, kan gitu kan? Tidak berani. Karena memang sedang dalam pengawasan daripada KPK, pengawasan daripada BPK RI, sehingga betul-betul yang dicairkan
oleh Kementerian Sosial data yang betul-betul valid. Kalau pekerjaan yang ketiga ini kita tidak lakukan, kita sendiri waktu iya karena kita sudah terlanjur ada di lingkaran ini. Saya sudah terlanjur ada dalam lingkaran ini. Panjenengan dan saya ada di lingkaran ini, di lingkaran pejuang KPM, pejuang orang miskin, pejuang orang tidak mampu di Kabupaten Jember. Ada pada tenaga pikirannya panjenengan. Sekarang kita punya waktu. Surat itu ancaman ancaman tok. Pokoknya kabupaten kota hanya diberi waktu oleh Pak Sekjen yang tanda tangan surat Sekjen Kementerian sampai dengan tanggal 11 Juni 16 Juni 2021. Saiki tanggal 11 wis kepotong pirang jam. Sehingga semalam saya siapkan itu surat tanda tangan Pak Sekda semalam, dan insya Allah sudah panjenengan sudah terima, Pak Camat sudah terima, dan Pak Kades semua potensi kejahatan sosial insya Allah sudah terima suratnya Pak Sekda itu, karena semalam kita selesaikan dengan harapannya pagi ini sudah ada konsolidasi. Baik itu di tingkat desa, di tingkat kecamatan, terus saya mengikuti perkembangan akhirnya saya putuskan oke ketemu. Ketemuan ini adalah ingin menyatukan langkah. Pertemuan ini untuk menselaraskan ritme kita dalam tata kerja, sehingga podo tata kerjanya nanti sama. Akan kita mulai dari mana 3 persoalan ini, kan gitu kan? Karena ada 3 persoalan: percepatan perbaikan, usulan baru, verifikasi kelayakan. Yang jelas yang menjadi PR utama yang sudah ada angkanya 462.963 KPR. Belum lagi nanti calon-calon yang akan kita masukkan. Siapa saja calon-calon yang kita akan masukkan, kita sudah ada potensinya. Potensinya apa? Potensinya adalah penerima BLT DD. Ya, itu potensi usulan kita yang akan kita masukkan dalam DTKS. Karena penerima BLT DD itu adalah warga masyarakat yang belum masuk dalam DTKS. Itu kita punya potensi itu yang kita akan masukkan. Yang kedua, kita juga punya potensi data dari tingkat kabupaten kurang lebih ada 13.000. Iya, 13.000. Itu yang sudah kita sebar di beberapa kecamatan dan desa. Kita juga punya potensi warga miskin yang belum menerima bantuan itu SPM, penerima SPM. Karena penerima SPM itu juga warga masyarakat miskin yang belum masuk dalam DTKS. Jadi banyak potensi kita masih. Belum lagi mungkin desa sendiri atau panjenengan sendiri menemukan warga miskin tidak masuk dalam potensi yang disebutkan tadi. Neng BLTDD ya gak ono, di SPM gak ada, di data yang diterima kabupaten juga gak ada. Ternyata tombol sama dewi kan gitu kan, lepok nih, masukkan sama jari. Kita hanya punya waktu tanggal 16 Juni 2021 ditutup jam 23.59. 23.59. Jam 21.00 istirahat. Padahal jam 09.00 gak iso deh. Istirahat itu. Istirahat. Sehingga kalau kabupaten kota, karena ada kewajiban nih di disus kabupaten masih punya kewajiban. Kalau ini nanti ditutup jam 2 tanggal 16 jam 23.59 itu
ya disos gak sudah bergawe. Akhirnya gagal kabeh. Nah, sehingga memberikan peluang waktu kepada timnya Mas Riki CS ini bekerja dalam 1 hari pada tanggal 16. Jika sama diberi waktu oleh surat itu tanggal 15 jam piro? Jam 23 malam, Pak. Oh, jam 3 ya. Oh, terok-terok jenenge itu. Itu jam sampean. Jam kontraknya sampai ini tanggal 15. Karena yang tanggal 16 dibuat dinas sosial untuk mengekspor data, membuat penetapan dan sebagainya. Karena penetapan pengesahannya harus ditandatangani oleh bupati. Harus tanda bupati, tidak boleh kepala dinsos, tidak boleh tanda tangan itu. Itulah teman-teman pertemuan ini, sehingga mari kita selaraskan kinerja ini, maksimalkan kerja ini. Harapannya, mengharapnya hanya mudah-mudahan melayani panjenengan, pikirin panjenengan, Allah ganti yang lebih besar lagi. Bisa ngono aku berarti. Gak iso lebih itu iku. Sabar. Lagi. Paham ya?